Oke. Dan kali ini Kren juga melaksanakan webinar bertemakan Myth versus Truth about Clean Eating ya. Ini sebenarnya beberapa mitos dan fakta yang saya kutip juga dari BDA, terus dari beberapa artikel juga di luar negeri ya untuk clean eating, karena memang saya melihatnya kan ini banyak, atau misalnya awal munculnya itu dari Eropa ya, atau dari Amerika, dari Kanada awal ceritanya, terus masuk ke Eropa sampai akhirnya di situ viral gitu di sana. Nah, sini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika clean eating itu sering dikatakan dia is always good for you gitu. Jadi apakah benar gitu ya clean eating segitu good-nya buat kita ya, sebegitu baiknya gitu. Tapi di sini perlu diketahui orang-orang yang memang melakukan clean eating seringkali dikaitkan dengan munculnya fixation orthorexia nervosa. Jadi salah satu gangguan atau eating disorder pada seseorang ketika dia membatasi ya makanan-makanan tertentu yang kira-kira memang dia anggap tidak baik untuk dirinya gitu. Jadi ini memang mempengaruhi ke psikologi seseorang pelaku diet gitu. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi clean eating nggak selalu se-clean itu gitu, karena ada beberapa sisi dirt-nya yang juga harus kita perhatikan gitu kan. Jangan-jangan nanti ketika kita menghindari makanan-makanan yang dianggap tidak clean ini ya, dianggap dirt gitu ya di clean diet ini, tapi akhirnya menjadi gangguan kesehatan mental juga. Jadi psikologisnya yang terganggu ketika melihat makan itu, dia merasa aduh ini saya sudah menyalahi badan saya gitu. Jadi ada guilty, ada perasaan feeling guilty-nya gitu ketika dia makan makanan yang seharusnya dia tidak makan gitu ya. Seperti tadi refined sugar, terus dia misalnya makan makanan yang terproses ya, kayak mungkin snack-snack ringan seperti itu, atau soda yang dia harusnya nggak konsumsi itu, dia menjadi merasa feeling guilty ya. Terus di teman-temannya juga mungkin jadinya dinyinyirin ya, karena kan biasanya orang yang melakukan diet tertentu kan dia punya komunitasnya, atau misalnya dia ada teman-teman sepermainannya yang juga di lingkungan itu juga menerapkan pola makan yang sama gitu ya. Jadi dia mungkin mengikuti gitu. Tapi ketika dia melanggar gitu, dia merasa feeling guilty yang amat sangat gitu ya. Nah, ini ketika dia memilih terlalu strict gitu terhadap dirinya, itu bisa ke arah ke orthorexia nervosa gitu ya. Ini harus menjadi perhatian, karena kalau misalnya sudah kayak menjadi kayak ketakutan ketika dia melihat suatu makanan gitu sampai dia nggak mau konsumsi atau nggak mau lihat sama sekali, itu mungkin menjadi salah satu ciri dari orthorexia nervosa. Nanti mungkin saya jelaskan di slide selanjutnya tentang penambahan makanan ya, food zat yang berbahaya sekali gitu ya, unhealthful banget gitu ya. Jadi di sini mungkin aja beberapa bahan tambahan pangan itu memang tidak baik atau tidak bermanfaat untuk kita gitu. Tapi ada beberapa food additives yang memang diperuntukkan untuk mengenrich ya, memperkaya kandungan gizi di dalam suatu makanan gitu. Ada yang disebut dengan enrichment ya, penambahan makanan zat tertentu, atau fortifikasi yang sebenarnya itu justru untuk memperkaya nih kandungan gizi di dalam suatu makanan gitu. Jadi bukan sifatnya sebagai food additives yang berbahaya justru untuk tubuh, tapi untuk membuat tubuh itu menjadi lebih sehat sebenarnya gitu ya. Jadi contohnya nih yang beneficial food additives yang memang suka ada di makanan kita, contohnya vitamin D dalam susu kita gitu ya. Terus ada penambahan-penambahan itu kan, terus kayak misalnya zat besi dalam orange juice ya, ini untuk mempercepat penyerapan zat besi itu dibutuhkan vitamin C dari orange juice. Jadi ketika zat besi ditambahkan di orange juice itu malah lebih baik gitu ya untuk penyerapan si zat besi ini dan mencegah anemia tentunya gitu. Jadi menghindari justru permasalahan gizi atau gangguan kesehatan lain gitu. Jadi nggak selalu food additives ini unhealthful gitu ya. Ini harus diperhatikan mana food additives yang memang tidak sehat dan mana yang memang diperlukan oleh tubuh kita gitu. Ketika kandungan food additives-nya itu adalah mikronutrien atau makronutrien yang kita butuhkan, itu sebenarnya tidak bersifat unhealthful ya. Jadi justru bisa mendukung nih, menjadi enrichment gitu ya untuk kandungan gizi di suatu makanan tersebut gitu. Jadi nggak selalu yang food additives ini sifatnya unhealthful gitu kan. Karena kadang orang yang melakukan clean diet ini suka berpikirnya oh food additives semuanya adalah unhealthful gitu ya. Ini yang harus menjadi perhatian juga ketika ingin melakukan clean diet. Mungkin pilih beberapa
food additive yang kalau misalnya memang diperlukan oleh tubuh kita kayak vitamin D, ya, mikronutrien atau makronutrien yang kita butuhkan, ya sudah dikonsumsi saja gitu, nggak masalah juga. Terus selanjutnya clean eating itu is about raw food gitu. Terus cutting food groups, jadi dia membatasi food group tertentu. Misalnya dia nggak makan protein hewani, itu ada ya. Jadi cuman hanya plant based aja ya, plant based diet gitu. Nah ini harus diperhatikan. Diet yang benar itu adalah diet yang dia memperhitungkan gizi seimbang sebenarnya. Jadi tetap bukan berarti kita tidak makan makanan satu food group itu, tapi kita membatasi atau kita pilih kita pilih porsinya yang baik itu seperti apa, protein nabatinya seberapa, protein hewaninya berapa, sumber karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Nah lemak ini nggak harus yang kita selalu hindari loh. Lemak itu kita butuhkan juga untuk menjadi sumber energi kita, cadangan energi kita gitu. Ketika kita nggak konsumsi lemak sama sekali atau karbo sama sekali nggak konsumsi, ya otomatis kita akan lemes, kita nggak akan bisa berenergi untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Seperti yang tadi udah dijelasin juga di sebelumnya, pengertiannya adalah sebenarnya mengurangi yang namanya jenis-jenis makanan yang diproses terlalu berlebihan dan lebih banyak ke natural sama makanan utuh. Aku ini menjelaskan lebih cepat aja untuk clean eating-nya. Nah, terus untuk sebenarnya bisa dibilang mitos, banyak banget, dan ini aku pun juga kayak gini dulu waktu awal-awal aku start di dunia fitness. Yang pertama itu aku terlalu menggolongkan yang namanya makanan. Jadi waktu itu bener-bener kayak tuh ngelihat sesuatu kue atau sesuatu makanan yang bener-bener diolahnya tuh lebih gitu daripada salad. Itu aku melihat makanan yang kayak gitu tuh kayak berasa ih banget gitu. Banyak banget sampai sekarang setelah aku di Art of Being Healthy ini banyak juga customer aku yang kayak mau beli makanan aja tuh dia harus tahu ingredients-nya lengkap. Nggak tahu itu memang mereka punya penyakit yang harus menghindari makanan itu tertentu atau mereka itu juga menggolongkan makanan-makanan yang kayak aku alami itu gitu. Jadi banyak banget kan yang beredar yang ngomong kalau minum jus detox terus nih setiap hari biar maksudnya sehat gitu. Terus ada juga yang bilang yang gluten free itu sehat. Terus kalau yang memandang kayak istilahnya dirty food itu banyak banget yang bilang aduh gue nggak mau makan carbs deh gitu karena itu bikin gendut dan sebagainya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah pokoknya semakin clean, semakin terlihatnya kayak salad banget itu udah sehat banget gitu. Nah, ini tadi juga udah sempet diunggah ya soal otoreksia ini. Sebenarnya mungkin aku pun juga begini dulu pada waktu start kira-kira di tahun 2016-2017 itu mungkin aku pernah mengalami yang namanya penyakit ini juga gitu. Cuman aku sendiri nggak sadar gitu. Jadi ya sih, kalau menurut pengalaman aku dari sekarang yang sejak aku buka Art of Being Healthy, bahkan customer kita tuh selalu conscious banget. Jadi apa-apa nanya sama admin, kalau mau beli kue kita tuh mereka benar-benar make sure banget gulanya nggak boleh semana gitu, pokoknya nggak boleh ada gula sama sekali bahkan. Terus pokoknya banyak banget sih sebenarnya request-request yang menurut kita sebenarnya itu cukup challenging buat aku yang bikin kuenya sama tim aku juga kayak bagaimana caranya mereka menghandle berbagai customer yang permintaannya tuh banyak banget kayak gitu. Dan yang next-nya, nah terus waktu sempet aku menjalani di dunia fitness itu aku bener-bener makan sehari-harinya itu hanya tentang ubi rebus, brokoli rebus, sama edamame waktu itu. Terus waktu itu masih makan ayam, jadi masih makan pokoknya dada ayam rebus tanpa oil, tanpa garam, pokoknya bener-bener semuanya tuh pure hanya di tim aja gitu. Bahkan nggak di stir fry gitu. Jadi itu bener-bener aku makan dari Senin sampai Jumat itu terus. Kalau pagi-paginya itu aku makan pisang sama apel. Terus sorenya buat snack itu aku cuma makan pepaya. Terus kalau buat sebelum aku nge-gym, jadi waktu itu aku trainingnya itu setiap jam 4 sore sampai malam,
Itu buat full badan aku itu aku cuma makan pisang sama alpukat. Nah, jadi apa itu clean eating diet? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anugrah ya. Tentang clean eating diet ini adalah eating local food, kemudian real, mungkin dengan pengolahan minimal gitu ya. Jadi clean eating diet ini dia mengutamakan makanan dengan pengolahan minimal, bahkan mendekati raw food gitu ya. Jadi pengolahannya seminimal mungkin, kalaupun ada pemanasan mungkin kisarannya sekitar 40 derajat gitu ya. Nah, kemudian pada beberapa orang yang menerapkan juga lebih memilih organic food karena dia dianggap lebih safety gitu dari pestisida gitu ya. Kemudian juga plant based food gitu. Nah, kemudian dia juga biasanya lebih banyak ke arah home cooked food gitu ya. Nah, pada beberapa orang yang menerapkan ini juga kadang bawa yang ekstrim gitu ya. Jadi menerapkan gluten free, kemudian tidak mengkonsumsi dairy food, kemudian juga grains gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana penelitian-penelitian itu membuktikan hasilnya apakah mitos atau fakta, apakah hanya pendapat atau memang secara ilmiah sudah terbukti gitu ya. Ya, yang pertama ini tentang clean eating diet yang mengatakan tadi eat raw atau sebenarnya tanpa pemasakan panjang, jadi pemasakannya minimal gitu ya. Nah, yang kedua tadi sebaiknya tidak menggunakan yang gula rafinasi, sebaiknya memilih karbohidrat kompleks gitu ya. Nah, kemudian no pasteurisasi dan mengurangi paparan pestisida dalam makanan dengan memilih makanan organik. Baik, yang pertama kita bisa lihat yang pertama di sini pada beberapa makanan itu justru zat gizinya itu dia akan lebih meningkat begitu ketika kita mengolahnya. Nah, kemudian jadi tidak semua makanan itu bagus dimakan mentah gitu ya. Jadi ada beberapa makanan yang kalau kita olah itu justru zat gizinya akan lebih baik diserap oleh tubuh begitu. Nah, kemudian yang kedua ada makanan yang harus diolah dulu sebelum dimakan. Contohnya apa? Kentang. Kita nggak mungkin makan kentang mentah ya. Jadi paling tidak kentang itu harus diolah terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah akses pada makanan. Kenapa? Karena kita tahu kalau clean eating diet tadi lebih ke arah raw food gitu ya. Lebih pada pengolahannya yang minimal, sehingga kita harus handlingnya atau proses persiapannya itu harus tepat. Supaya apa? Supaya tidak banyak mikroba dalam makanan kita. Misal ketika kita menyiapkan daging, kita tahu bahwa daging ini karena dia proteinnya tinggi dan juga kadar airnya tinggi, maka resiko dia untuk ditumbuhi oleh mikroba itu pasti lebih mudah ditumbuhi oleh mikroba. Oleh karena itu handling atau penyiapannya, pengolahannya itu harus tepat. Nah, kalau kita ingin handling dan penyiapan pengolahan yang tepat, tentu itu akan lebih memakan waktu gitu ya. Nah, kemudian clean eating diet ini not totally safe pada semua kelompok. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada beberapa kelompok seperti ibu hamil, ini kalau misalkan menerapkan clean eating diet ini kita harus hati-hati gitu. Karena yang namanya clean eating diet ini lebih ke arah mendekati raw food. Saya bilang mendekati raw food. Jadi karena dia mendekati raw food, resiko adanya mikroba di sana, kemudian zat-zat anti gizi itu juga tinggi, sehingga itu tidak aman untuk ibu hamil maupun untuk anak-anak. Jadi tidak semua kelompok bisa menerapkan clean eating diet ini begitu. Nah, kemudian clean eating diet tadi juga menyampaikan tentang gluten free gitu ya. Nah, pada gluten free ini kita harus tahu bahwa hasil penelitiannya ini Nah, ini adalah penelitian mengenai gluten free diet pada orang yang tidak mengalami gangguan gitu ya. Sebenarnya gluten free diet ini kalau kita lihat di lapangan gitu ya, lebih banyak diterapkan oleh mereka yang memiliki gangguan kesehatan. Misalkan pada seseorang yang mengalami celiac disease gitu ya. Jadi penyakit celiac itu biasanya memang menerapkan gluten free diet ini. Atau pada anak-anak dengan autisme biasanya menerapkan gluten free. Tetapi pada kita orang dewasa yang tidak ada gangguan, maka penerapan gluten free ini sebenarnya tidak ada keuntungan untuk kesehatannya gitu. Jadi bukan berarti lebih sehat ketika kita menerapkan gluten free gitu.
Nah, ini adalah penelitiannya, teman-teman nanti bisa akses ya di sini. Saya cantumkan di sini. Sampai akhir nanti saya akan screenshot seperti ini. Kenapa? Supaya teman-teman bisa akses gitu ya. Jadi bisa dibuktikan.